memanggil saudaranya yang tidak beragama Islam dengan kata-kata non-muslim. Itu penghinaan ya. Itu penghinaan. Ya, sekali lagi, itu penghinaan. Dan berdiri benteng yang sederhana kecil, benteng Islam, untuk menjadi mata rantai dari benteng-benteng lainnya. Kita akan bangun masjid di tanah ini. Dan kita jadikan masjid dan pusat dakwah peradaban Islamiyah. Mu'alaf itu orang yang dilembutkan hatinya untuk menerima hidayah, bagaikan tanah yang dipacung lalu dikemburkan dan ditanami bibit. Saya seperti itu. Sampai hari ini saya masih dipanggil mu'alaf. Tapi saya nggak mau. Terlalu lama jadi mu'alaf itu cengeng. Para ustadzku, para mujahid yang disayangi dan diberkahi Allah, para tuan guru, para kiai, bapak rektor yang disayangi dan diberkahi Allah, jamaah sholat maghrib yang kiranya menjadi berkah dan rahmat bagi kita semuanya. Tantangan kehidupan Islam di era globalisasi yang plural, dengan keberadaan dan bersamaan waktunya pada saat ada SAA di Gonfong, ada mahasiswa SAA di Gonfong. SAA betul. Wah, yang mangkuk-mangkuk itu betul. Kalau yang tadi bukan, dari fakultas yang lain. Tahun 2006 atau 2007, saya masih salib. Dan saya ngobrol dengan ada percakapan dengan salah seorang praktisi pengajar institusi pendidikan tinggi Islam yang mulai mencoba untuk mengadakan pola perkuliahan perbandingan agama waktu tersebut. Terus saya bilang begini, sia-sia. Udah mulai tersinggung nih anak-anak SAA. Ilmu perbandingan agama adalah fakultas yang kalau mahasiswa itu nggak diterima di fakultas lain, dia masuk situ. Sedikit peminatnya. Fakultas kepepet, terpaksa daripada nggak kuliah dia masuk di situ. Mau ke kedokteran nggak cukup. Ilmu-ilmu eksak tadi dianggap dia keluar dari sosial, ilmu sosial, terhina sekali. Aku mau bilang sesuatu malam ini. Ba'da maghrib akan terjadi perubahan di negeri yang disayangi Allah, Republik Indonesia. Dan itu dimulai dari anak-anak SAA. The changes will be developed and start from anak-anak SAA. Mulai yang lainnya boleh mikir, tadi anak-anak SAA kecil, sekarang ya. Yang menjadi permasalahan di negeri ini, di setiap negara yang plural, para ustaz mudaku, di setiap negara yang sekuler bahkan, permasalahan utamanya adalah karena mereka tidak mengenal Islam secara proporsional, dan Islamlah satu-satunya agama yang memandang kepercayaan lain secara ilmiah. Satu-satunya Ustazi, satu-satunya umat beragama yang memandang agama lain secara ilmiah, secara sains, hanya Islam. Dan perubahan di
Islamlah yang menempatkan permasalahan ini pada proporsi yang sangat precise, sangat tepat. Tantangannya apa? Tantangannya kan yang mau belajar studi agama. Kalaupun ada, nilainya jumlahnya kecil. Atau kalau ada yang lain, punya niat lain, belajar studi agama-agama untuk bikin channel YouTube. Lalu mulai mengakui dirinya YouTuber kristolog, apologetics kristolog. Yang dicari apa? Bukan menempatkan pemahaman, pandangan perbedaan terhadap agama-agama, melainkan mencari subscriber, mencari viewer, mencari uang dari pemasangan iklan. Selesai atau kelar hidup lu, kata orang Betawi. Kelar. Daripada saya ntar pulang dicegat, lebih baik yang lain juga saya puji ya, bukan SAA aja, yang lain juga saya puji. Mendapatkan keterangan Kiai tadi beberapa menit yang lalu, beberapa jam yang lalu, tentang persilangan. Sekarang sudah ada konektivitas antara fakultas yang lain dengan fakultas yang mempelajari perbandingan agama. Saling mendukung, saling belajar, saling membantu. Itu adalah satu hal yang luar biasa. Tantangan yang kedua, tantangan yang pertama tadi pluralisme, dan insya Allah sudah saya jawab ya. Saya ngomongnya terlalu cepat tidak? Tidak ya? Mohon maaf kalau saya ngomongnya terlalu cepat karena saya dari Ambon. Ada anak Ambon di sini? Ada? Kita kan Nggak ada, kita bilang Ambon. Kau orang Sunda ya? Kita jauh juga. Nggak terlihat dari kulit diganti putih sekali kan? Dekat di Kau ini, oh saya pikir ini pasti lorong di sini. orang. Dari wajahnya ya, kulitnya putih, kemerah-merahan ya. Tapi terlalu lama merahnya sehingga agak hitam ya. Ustaz, luar biasa. Antum dari mana? Saya dari Goa. Ya? Dari Goa. Goa. Oh Sulawesi. Sulawesi. Oh naam. Ada yang dari Maluku. Selamat datang saudaraku, selamat berjuang. Ya kita nih orang rantau. Iya. Kadang-kadang anak rantau kurang ajar juga. Iya kan? Iya. Tapi alhamdulillah antum masuk sini. Kalau antum nggak kuliah di sini, antum di luar jadi debt collector, Ustaz. Soalnya kulitnya sama kayak anak hitam. Barakallah. Ada yang dari Maluku atau dari mana nggak? Ustaz? Nggak ada. Nggak ada. Dari sini. Oh, dari Maluku. Ustaz dari mana? Ambon di mana? Lehitu. Antum kenal ana? Berarti tua banget gua ya. Sampai nggak kenal. Kalau orang Lehitu pasti tahu saya karena saya tinggalnya di Batu Gantung. Bener nggak kenal? Antum nggak kenal ana? Ustadz Ipung, kayaknya viewer masih kurang ini. Viewer masih kurang ini. Masih ada orang yang belum kenal saya. Enggak. Begini, itu poin yang pertama. Dan insya Allah diselesaikan ya. SAA menjadi jalur berkah Allah untuk memulai suatu pergerakan ke arah kebaikan yang baru di Republik ini. Dengan menanamkan rasa pengertian antara satu agama dengan yang agama lain secara proporsional. Tidak lebay, tidak kurang. SAA, Allah berkahi.
Allah rahmati bersama seluruh fakultas yang lain di Gontor sini. Cek. Poin yang kedua dan terakhir adalah insya Allah SAA bisa menempatkan tantangan pluralisme pada tempat yang proporsional dengan melihat setiap poin perbedaan yang mendasar, yang esensial dari setiap agama-agama yang ada di Republik ini. Saya mohon perhatian sejenak, 1-2 menit saja. Saya mohon perhatian sejenak. Para ustadz muda, saya mohon perhatian sejenak. Di Indonesia ada berapa agama? Sekarang ini di Indonesia ada berapa agama? Ustazi boleh jawab? Jangan berteriak aja nggak apa-apa. Berapa Ustaz? 8. Apa saja? Pertama Islam, Hindu, Kristen, Buddha, Konghucu. Ustaz SA. Saya apa? Seng. Iya, tapi jangan bawa-bawa seng. Kita bukan mau bikin rumah, Ustaz. Seng katanya. Tapi kok ngomongnya seng ya orang Goa? Hebat. Oh iya. Jadi Islam, Nasrani. Terus Hindu, Buddha, Konghucu. Serius ini permasalahan serius ini. Serius. Lihat Ustaz sampai berpikir dan ambil waktu saya 5 menit. Kalau Katolik itu termasuk Kristen juga. Oh iya, menurut Ustaz berarti sudah 6, bukan 8 dong. 8 ini sudah tambah dengan yang mana lagi? Ustaz, bertanggung jawablah akan keputusanmu. Jangan cuma bilang aku cinta padamu tapi tidak dilamar-lamar. Cara menjawab saya itu penggambaran dari kehidupan cintamu. Saya rasa kamu belum punya calon ya. Dengan pengendalian diri seperti ini, kamu susah dapat calon anakku. Dengan kata lain, kamu susah laku. Insya Allah, habis sholat maghrib ini, Allah berikan jalan supaya kamu bisa mendapatkan calon pengantin, calon pendamping yang Allah izinkan, muslimah yang baik. Insya Allah ya. Senang ya. Amin ya. Amin. Tapi jawabanmu masih kurang 2 lagi. Kan kamu bilang 8 padahal 6 tadi kau jawab. Udah jangan dipikirkan, nanti kau pusing, nggak bisa tidur. Baik, ada begitu banyak agama. Tapi perhatikan, mohon perhatikan. Ustaz terima kasih ya, syukron sudah jawab aku ya. Islam selalu ditaruh paling atas. Kenapa? Kan kita negara mayoritas Ustaz. Paling banyak jumlahnya orang Islam. Jumlahnya paling banyak. Jumlah tidak ada hubungannya dengan mayoritas dan minoritas. Sekali lagi, jumlah, numbers, angka tidak pernah punya hubungan, konektivitas dengan yang namanya mayoritas dan minoritas. Bisa saja dia jumlahnya banyak tapi dia tertekan. Bisa saja dia jumlahnya sedikit, disebut minoritas tapi dia menguasai. Dia bisa ambil kesimpulan dan keputusan apa saja, kebijakan, walaupun dia jumlahnya kecil. Setuju? Harus setuju. Islam selalu ditaruh paling atas. Nomor 2, Kristen. Bukan Nasrani ya, Bung. Bukan Nasrani, bukan. Tapi Kristen. Yang ketiga, Katolik. Karena Katolik dan Kristen itu berbeda. Keempat, Hindu. Kelima, Buddha. Keenam, Konfutse. Ketujuh, kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Saya nggak tahu, nanti dibahas sama dosennya. Jangan tanya saya, karena tidak ada yang bayar saya. Kalau saya jawab kamu, berarti kamu harus bayar saya. Ini kan tempat kuliah, bayar kan? Ini Ustadz jadi pusing, kata dia Ustadz K ini bikin pusing. Ustadz K bikin pusing. Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dan yang kedelapan adalah agama-agama budaya. Saya nggak tahu antum udah dapat pelajaran ini atau belum. Agama-agama budaya, ya, kita tidak bisa hilangkan itu. Coba perhatikan hubungan antara Islam
dengan agama Buddha, Hindu, Konfutse, agama-agama kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pelan-pelan, perhatikan. Pernah kita punya pergesekan yang parah Islam dengan agama-agama Hindu, Buddha, Konfutse dan agama kepercayaan. Pernah kita punya pergesekan yang keras di negara lain mungkin, tapi di Indonesia insya Allah enggak. Sampai sekarang pun enggak. Tapi kenapa kalau dibilang orang Islam dengan orang Kristen pasti debat mulu? Kita buka YouTube, yang satu bilang begini, yang satu dipenjara gara-gara ngomong agama, yang satu ditangkap. Karena pergesekan antara Islam dan Kristen Katolik keras. Kenapa? Karena ada yang tidak dipahami di situ. Insya Allah SAA di Gontor jadi tempat memahami, sehingga terjadi kerukunan antara kita dengan saudara yang beragama lain. Saya tidak pernah mau mengajarkan untuk menyebut mereka non-muslim, dan saya berdoa, ya Allah, jangan anak-anakku yang muda-muda ini yang kuliah di sini memanggil saudaranya yang tidak beragama Islam dengan kata-kata non-muslim. Itu penghinaan ya, itu penghinaan ya. Sekali lagi, itu penghinaan. Aku bold, bikin 16 hurufnya, di bold, dikasih warna biru merah, di garis bawahi. Kalau ada yang orang panggil agama selain Islam itu non-muslim, itu bukan penghargaan, itu penghinaan. Ya, Ustadzku, ya. Nanti kalau mau tahu tentang kenapa Ustadz Kay bilang itu penghinaan, nanti saya buka secara ilmiahnya, dasar-dasar ilmiah. Insya Allah di poin kedua aku ingin sampaikan tantangan di dalam kehidupan pluralis di Republik yang disayangi dan diberkahi Allah ini, Republik Indonesia. Ada jalan keluar ketika pemahaman tentang agama selain Islam ditempatkan pada tempat pemahaman yang proporsional. Insya Allah ilmiah, sains, berdasarkan fakta historikal dan teologikal. Insya Allah SAA, Allah sayang, Allah berkahi semua dosen, Bapak Rektor, Bapak Dekan, Kiai yang kusayangi dan kuhormati, semua mendapatkan berkah dan rahmat Allah, dan semua mahasiswa dari fakultas yang lain pun. Mari tempatkan kehidupan pluralis, banyak ragam di negara yang bineka ini pada konteks dan tempat yang proporsional. Jangan terlalu lebay, jangan kurang pula, tapi proporsional. Bagaimana caranya? Ketahui secara ilmiah agama saudara kita yang lain. Tak kenal maka tak sayang. Kita kenali mereka, maka insya Allah kita bisa sayang sama mereka, dan mereka bisa sayang sama kita. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.